وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dibelanjakannya itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan ia berkata, aduhai kiranya aku dulu tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Dan tidak ada lagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Tafsir ayat 42 sampai dengan 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apa yang diperingatkan kepada pria kafir oleh kawannya yang mukmin telah terjadi dan menimpa diri dan harta kekayaannya yang mengira bahwa kekayaannya itu akan kekal. Allah telah memberikan pelajaran baginya dengan mengirimkan angin, petir dan hujan yang membinasakan kebun dan ladang yang selalu dibanggakan itu menjadi rata dengan tanah. Ia berkata setelah melihat kebun-kebun dan ladang-ladangnya yang merupakan tumpukan harapan dan kebanggaannya itu menjadi ludes rata dengan tanah. Aduhai sekiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku, dan sekiranya aku tidak menyombongkan diri dan mengingkari nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku, niscaya tidak akan terjadi semua ini. Ia baru sadar bahwa tidak ada seorang pun atau segolongan pun yang dapat menolong dia dalam keadaan yang demikian itu. Ia hanya menyesali dirinya sendiri, duduk termenung sambil membulak-balikkan kedua telapak tangannya, merenungkan nasib yang menimpa dirinya sebagai pembalasan Tuhan yang kontan. Pada saat yang demikian itu, orang mukmin atau kafir akan menyadari bahwa Allah lah yang dapat menolong dan tidak ada yang lain. Hanya dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tafsir ayat 45 sampai dengan 46. Allah berfirman, wahai Muhammad, berilah perumpamaan kepada orang-orang bahwa kehidupan dunia yang fana dan tidak kekal itu adalah seumpama air hujan yang diturunkan Allah dari langit, kemudian meresap ke dalam tanah, berbaur dengan bibit-bibit tanaman yang tumbuh menjadi biji-bijian, padi-padian, bunga-bunga, serta pohon-pohon yang hijau dan indah-indah. Sesudah mengalami proses yang demikian itu, pohon-pohon dan tanaman-tanaman itu yang semula hijau, kemudian menjadi kering dan diterbangkan oleh angin, jatuh ke tanah tiada berguna.
Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah disempurnakan keindahannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Dalam surat Al-Hadid ayat 30, Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian hancur. Dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Menurut Ibnu Abbas, Saidah bin Jubair, dan lebih dari satu ulama salaf, bahwa yang dimaksud dengan kata Al-Baqiyatus Sholihah pada ayat 46 surat Al-Kahfi tersebut adalah kewajiban salat 5 waktu, dan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas pula, bahwa yang dimaksud adalah ucapan-ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Menurut Utsman bin Affan, yang dimaksud dengan kata tersebut adalah La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La haula wa la quwata illa billahil azim. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, itulah yang disebut dengan Al-Baqiyatus Sholihah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat Ansor dari suku Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah bersabda, akan datang kelak sesudah aku penguasa-penguasa yang berkata dusta dan bersikap zalim, maka barang siapa mempercayai kata-kata dusta mereka dan menyekutui perbuatan zalim mereka, dia bukanlah termasuk golonganku, dan aku bukan termasuk golongannya. Dan barang siapa tidak mempercayai dusta mereka dan tidak menyekutui perbuatan zalim mereka, maka ia adalah tergolong dalam golonganku dan aku dalam golongannya. Dan sesungguhnya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar, itulah yang disebut dengan Al-Baqiyatus Sholihah.